Ada banyak sosok ulama pejuang yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nama Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding adalah satu dari sekian diantaranya. Kiai Haji Abdul Halim adalah satu-satunya ulama Sunda Jawa Barat yang karismatis dan terlibat aktif dalam proses pembentukan NU di Surabaya tahun 1926, sekaligus merintis kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Kiai Haji Abdul Halim memulai kiprahnya dalam rangka menumbuh kembangkan nasionalisme saat itu, bermula dengan keaktifan dirinya melalui Nahdlatul Wathon tahun 1916 sampai 1924, Taswirul Afkar tahun 1918. Bahkan spirit nasionalisme dikeluarkan Kiai Haji Abdul Halim melalui nadom atau syair Ya Ahlal Wathon sejak tahun 1918. Kiai Haji Abdul Halim selalu melangkah bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di bawah arahan Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tanpa bermaksud meniadakan yang lain, ketiganya adalah tokoh inti dalam peristiwa pembentukan NU di Surabaya. Jejak dan perjuangan ini ia tulis dalam buku berjudul Sejarah Perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang terbit secara terbatas untuk pertama kalinya pada tanggal 12 September tahun 1970. Ulama asal Lui Munding Majalengka ini menjadi tokoh sentral dalam dua peristiwa penting sejak awal kemerdekaan. Pertama, pertempuran 10 November Surabaya 1945. Kedua, peran Kiai Haji Abdul Halim dalam menyadarkan masyarakat dan tokoh agama akibat terpapar gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Dalam video ini adalah kesaksian dari para tokoh Kiai Sepuh Majalengka tentang peran Kiai Haji Abdul Halim. Pertama, kesaksian dari Kiai Haji Sarkosi Subhi berusia 78 tahun. Ia pernah berinteraksi langsung dengan Kiai Abdul Halim pada tahun 1960-an. Ia juga mendapat cerita langsung dari ayahnya, yaitu Kiai Subhi, yang hidup sezaman dengan Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Sarkosi juga mendapat cerita dari Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar dari Sarang Rembang, saat dirinya menimba ilmu di pesantren tersebut. Menurut Kiai Sarkosi, saat peristiwa 10 November 1945, Kiai Haji Abdul Halim adalah Panglima Laskar Hizbullah Majalengka. Setidaknya atas pengakuan Kiai Sarkosi ada 3 hal penting. Pertama, proses rekrutmen dan penggemblengan untuk mempertebal jiwa tauhid dan semangat juang para anggota Hizbullah. Saat itu, selain mengajarkan ilmu bela diri, juga ilmu hikmah atau kanuragan. Kedua, bersama Kiai Abbas Buntet, Kiai Haji Abdul Halim memberikan petunjuk strategis kepada pasukan Hizbullah yang mengangkut taktik strategi gerilya perjalanan pasukan sebelum perang. Taktik ini sebelumnya berdasarkan pengalaman dirinya memahami rute-rute menuju Surabaya melalui Losari, Tegal, Comal, Batang, Semarang, Sragen, Madiun, Kertosono, Tebu Ireng Jombang, Krian Sidoarjo, lanjut Surabaya. Jadi saya menyaksikan keberadaan beliau tentang perjuangan baik menjelang kemerdekaan, termasuk 10 November ya. Iya. 10 November di Surabaya, karena diantaranya ya Mbah Abdul Halim Lui Munding, kemudian dari Buntet itu Abbas Buntet, gemblengan itu pagar nusa, silat tuh. Itu yang diajarkan oleh Mbah Halim ya? Iya, biasanya itu kan dari Munding Pak. Dari Munding, pagar nusa kan. Sudah ada pagar nusa. Di samping ya dengan pendidikan kan, tentu dengan lewat madrasah, lewat pengajian.
Jauh sebelumnya, tepatnya mulai tahun 1916, Kyai Haji Abdul Halim berjalan kaki 14 hari dari Majalengka menuju Surabaya hanya dengan memakan kunyit. Rute inilah yang kemudian dilalui pasukan Hizbullah dengan taktik gerilya menuju Surabaya. Jalan tempat beliau itu jadi rute pasukan Hizbullah yang itu mengikuti firman Allah dalam Al-Quran. Sofa marwah itu min syairillah karena pernah dipakai Siti Hajar kan. Kalau ini min syairillah karena dipakai para ulama. Jadi artinya benar ya bahwa Kyai Abdul Halim itu menggembleng pasukan Laskar Hizbullah dengan bela diri, ilmu hikmah, kanuragan, betul itu ya. Termasuk strategi menyerang. Ketiga, sebagaimana disaksikan Kyai Sarkozy bahwa saat pertempuran berlangsung, Kyai Haji Abdul Halim menunjukkan karomahnya, yaitu melempar sorbannya hingga menjadi pesawat tempur. Secara fisik itu bukanlah pesawat tempur, namun di mata tentara sekutu yang tampak adalah pesawat terbang. Mengikutilah perjuangan sebelum November di Surabaya dengan berbagai kesaktiannya. Terus dengan Abdul Halim tuh lempar di Surabaya sorban, jadi pesawat tempur. Masya Allah. Dari karomahnya ya? Karomahnya luar biasa. Selain itu, saat ini terdapat peninggalan tombak yang dipakai pasukan Hizbullah saat pertempuran berlangsung. Tombak itu berisi azimat atau doa-doa khusus sebagai salah satu upaya pembentengan diri. Ada juga tongkat peninggalan Kyai Haji Abdul Halim yang dibawa saat pertempuran. Tongkat tersebut juga berisi azimat. Isi oleh doa-doa dari ujung ini sampai ke sini. Hikmah, doa-doa untuk keselamatan, doa-doa daful bala dan sebagainya. Itu adalah karomah Kyai Haji Abdul Halim dengan beberapa tokoh masa itu, salah satunya Kyai Abbas. Kesaksian ini kemudian diperkuat oleh Kyai Haji Musa, salah satu putra Kyai Haji Fatah, pendiri Pondok Pesantren Trajaya Majalengka. Kyai Haji Abdul Halim lebih memulai mondok pesantren di Trajaya, terus sampai lebihkan memperjuangkan perjuangan Hizbullah antara Kabupaten Majalengka terutama sampai Abbas ikut atau perjuangan. Hal senada pun diceritakan oleh Kyai Haji Mahfud, meski dengan keterbatasan bicara. Kesaksian ini kemudian diterjemahkan Kyai Haji Yusuf Karim Rai Surya PCNU Majalengka. Kumaha anjeunna kaitan sareng Hizbullah menanyakan tentang kiprah Kyai Abdul Halim, kiprahnya dalam berjuang untuk kemerdekaan, itu diantaranya beliau memimpin gerakan Laskar Hizbullah di Majalengka dan langsung mengirimkan ke Surabaya bersama-sama dengan Kyai Abbas Buntet. Demikian peran Kyai Haji Abdul Halim Lui Munding saat pertempuran Surabaya 1945. Selain itu, masih di sekitar awal kemerdekaan Indonesia, Kyai Haji Abdul Halim ikut berperan dalam rangka menyadarkan masyarakat dan tokoh agama yang dianggap terpapar atau terprovokasi ideologi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang didengungkan Kartosuwiryo. Setelah merdeka, karena kita masih diganggu oleh kawan-kawan kita ya dari dalam, yaitu DI ya, Darul Islam itu DI. Ya beliau juga ikut ke masyarakat memberikan penjelasan bahwa kita jangan terganggu oleh yang akan merusaklah keamanan, keutuhan, kenyamanan Indonesia yang sudah disusun demikian rapi oleh para pejuang kita untuk Nahdlatul Ulama dengan undang-undang dasarnya, dasar negaranya, segala macam. NKRI harus kita pertahankan. Berdasarkan kesaksian yang serupa oleh 3 tokoh sebelumnya, cara meluruskan gagal paham terkait pengaruh Darul Islam
atau Tentara Islam Indonesia adalah dengan melakukan cara pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari silaturahmi, suatu tradisi kiai pesantren yang telah ia jalankan sejak masih muda. Beliau silaturahminya Pak, Silaturahmi. biasa pendekatan ke tetangga, ke saudara. Kalau pulang ke rumah itu terus keliling, memberikan ke masyarakat untuk tidak terlibat dengan yang akan merusak, bukan dengan yang akan merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau bicara masalah beliau tidak perlu diragukan lagi. Jasa-jasanya beliau betul-betul lah pejuang yang berat. Dikisahkan, Kyai Haji Abdul Halim mendatangi kelompok masyarakat tertentu seperti orang-orang yang sedang berjudi, minum-minuman, dan sebagainya, dengan niat silaturahmi sekaligus membawa misi untuk menyadarkan masyarakat setempat atas pengaruh Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Caranya pun cukup unik. Kyai Haji Abdul Halim memberikan uang tanpa menakut-nakuti mereka. Belum memberikan pengarahan terus Pada masyarakat dengan cara yang luas. Kadang-kadang orang sedang gapleh datangi, berhenti kan gaplehnya. Iya. Kita tahu mana. Iya. Bayang udul, rokok. Iya. Itu kan pendekatan yang luar biasa. Iya. Ada orang yang judi datangi. Dedehem, berhenti, masuk. Yang mana? Ingin apa? Ini. Oh, ini. Tawarin gitu dia. Iya. Kira ini di bajunya tuh bawa apa Pak? Nah, itu. Dulu mah ada rokok, ada segala macam di kantong tuh. Makanya saya itu selalu bicara, NU itu tegas, tapi dengan cara NU. Pendekatan, silaturahim, komunikasi, yang asalnya musuh jadi kawan, yang asalnya tidak cinta jadi cinta. Selain itu, Kyai Haji Abdul Halim sedikit memberikan pencerahan terkait dasar negara Indonesia berupa Pancasila yang sudah final dan harus diterima demi kemaslahatan, kerukunan, keamanan bangsa dan negara. Berdasarkan kesaksian tokoh sepuh Majalengka, cara yang dilakukan Kyai Haji Abdul Halim cukup berhasil. Jadi beliau ini walaupun mendengar dari abahnya itu Abdul Fatah, memang Abah Abdul Halim itu di samping menggerakkan Laskar Hibdullah juga ikut serta dalam menyadarkan orang-orang yang terpengaruh oleh DITI ketika itu, dan alhamdulillah mereka itu sadar dan pulang ke desanya masing-masing. Jasa beliau alhamdulillah Majalengka khususnya Indonesia umumnya kondusif, aman, tentram, sejahtera, dan sudah berbudaya ya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Demikianlah sepenggal cerita Kyai Haji Abdul Halim Lui Munding bin Kedung Wangsagama dalam merebut, mempertahankan, merawat jagat di bumi pertiwi yang menjadi bukti kecintaan dirinya kepada Sang Saka Merah Putih hingga akhir hayatnya. Sesuai dengan semboyan perjuangannya, cinta tanah air adalah bagian dari iman.